Apa yang Injil atau apa yang penulis Lukas sampaikan, Dr. Lukas sampaikan di dalam pasal yang ke-15 ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya pikir bahwa ini bagian tengah dari kitab kisah para rasul. Ya, 24 pasal ini bagian yang tengah, kemudian terus Injil dan perbincangan atau pemberitaan Injil mulai jauh dari Yerusalem, tapi di dalam bagian ini Yerusalem masih tetap menjadi pusat untuk mendiskusikan satu pengajaran, satu doktrin, satu kebenaran. Nah, beberapa orang dari Yudea datang ke Antioquia. Ya, sebetulnya ketika kita bicara tentang siapa mereka yang datang dari Yudea ke Antioquia ini, lalu mengapa mereka ke Antioquia? Karena pasti ada tujuannya. Kalau di bagian-bagian sebelumnya kita mendapatkan seperti Paulus, seperti Barnabas, dan juga para rasul tentu ada tujuannya. Tapi menarik bahwa untuk diperhatikan, sebelum kita menjawab bagian ini, yang terjadi di dalam pasal yang ke-15 ini adalah penyimpangan satu pengajaran. Itu yang pertama, tadi sudah disinggung lebih dalam. Apa pokok ajaran yang disampaikan oleh mereka yang datang ke Antioquia dari Yudea tadi? Ya, mereka mengajarkan bahwa jikalau kamu tidak disunat, menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini menjadi poin penting di dalam kekristenan tentang keselamatan, tentang bagaimana orang percaya diselamatkan. Ya, jikalau kamu tidak disunat, menurut orang-orang yang datang dari Yudea ke Antioquia kepada orang-orang Kristen bukan Yahudi, nah, kalau kamu tidak disunat, ya kamu tidak akan diselamatkan. Sementara keselamatan sudah tuntas dikerjakan oleh Kristus melalui kematian di kayu salib. Pengorbanan Kristus sudah sangat sempurna. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh orang-orang dari Yudea ke Antioquia ini adalah bicara tentang tradisi. Bagi mereka adalah sesuatu yang diwariskan, tradisi atau adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Ya, apa yang sebetulnya mereka pahami tentang tradisi, adat istiadat? Nah, bicara tentang sesuatu yang mereka pahami bukan bicara mutlak tentang apa yang Tuhan nyatakan di dalam tulisan baik Taurat, 5 kitab Taurat maupun kitab para nabi. Orang-orang Yahudi memahami tradisi, memahami adat istiadat itu, justru mereka memahami adat istiadat tradisi itu sebagai satu tanggapan mereka, sebagai satu respon mereka, sebagai satu tafsiran mereka terhadap kitab-kitab para nabi, termasuk juga kitab-kitab Musa. Sehingga bicara tentang tradisi, adat istiadat adalah sesuatu yang disampaikan atau yang diteruskan dari seseorang kepada orang lain. Bicara tentang, dalam konteks Yahudi, bicara tentang rabi, ajaran yang khusus dari seorang guru kepada para muridnya. Nah, para rabi Yahudi menganggap tradisi yang diteruskan dari guru mereka, dan kemudian mereka terus pelihara, bagi mereka itu adalah bagian dari Taurat. Padahal sejatinya kalau ditelusuri, justru itulah yang kemudian dikecam oleh Yesus juga ketika dalam Injil Matius pasal yang ke-15, kita juga bisa mendapatkan di sana. Itu bicara tentang tradisi mencuci tangan, membasuh tangan. Nah, tradisi-tradisi itu mereka pelihara. Nah, mereka sejajarkan dengan kitab suci. Mereka sejajarkan dengan otoritas firman Allah. Oleh sebab itu ini sesuatu yang sangat penting. Maka ketika bicara tentang sunat, dalam hal ini mereka menekankan tentang sunat. Oleh sebab itu nanti kita baca dalam Kolose tulisan Paulus pasal yang kedua ayat 11 sampai 14 sangat jelas sekali bicara tentang sunat, ya, yang sejati itu bukan lagi sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tetapi yang dikerjakan oleh Kristus, yang dilakukan oleh Kristus. Bicara tentang apa? Bicara tentang pengorbanan Kristus, karena bicara sunat adalah bicara tentang penumpahan darah. Bicara tentang sunat itu bukan diberikan pada Musa. Jauh sebelum kepada Musa ada, perintah perjanjian sunat diberikan kepada Abraham. Ya, jadi sebelum Taurat ada, janji tentang sunat itu sudah diberikan kepada Abraham. Untuk apa?
untuk menyimbolkan bahwa ada satu ikatan perjanjian. Darah tertumpah sebagai satu perjanjian. Oleh sebab itu, sebagai satu simbol perjanjian itu, maka bagaimana kemudian darah itu digenapi dalam diri Kristus sebagai anak tunggal Allah yang datang ke dalam dunia ini. Ya, dan jelas sekali dalam bagian Kolose ini Paulus juga bicara tentang sunat, bukan lagi bicara tentang hal-hal yang lahirnya, tapi bicara tentang pengorbanan Kristus, penyucian, penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ya, nah ini sesuatu yang sangat penting di dalam memahami kebenaran, dalam memahami pengajaran-pengajaran, secara khusus konsep atau prinsip iman Kristen. Tentang bicara siapa mereka tadi yang datang ke Antioquia untuk mengajarkan tentang bahwa orang non-Yahudi harus disunat, diwajibkan disunat, maka kita mendapatkan jawaban dari ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-24. Mereka adalah orang-orang Yahudi dari golongan Farisi. Ya, dari golongan Farisi dalam ayat 5 ini ketika Paulus dan Barnabas datang ke Antioch, datang ke Yerusalem untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang kemudian percaya kepada Kristus, maka orang-orang dari golongan Farisi yang betul-betul bagi mereka memelihara adat istiadat, memelihara tradisi, mereka mewajibkan atau mengharuskan orang non-Yahudi untuk sunat. Padahal kalau bicara orang Farisi, Paulus sendiri juga orang Farisi, dan justru dia melampaui orang-orang di zaman yang melampaui orang-orang yang seusia dengan dia dalam memelihara Taurat, dalam memelihara tradisi-tradisi itu. Dan bahkan dia sendiri tidak mempertahankan sunat ini. Disinilah kita melihat bagaimana tadi Pak Heri sudah menyinggung satu pengaruh tradisi orang-orang Farisi, Yudaisme yang kemudian masih mereka pegang. Ya, ini kemudian kalau dibiarkan tentu nanti kita akan lihat kenapa disebut sebagai satu mencobai Allah ketika mereka harus mewajibkan orang-orang untuk bersunat sebagai satu syarat menerima keselamatan. Nah, orang-orang ini adalah bukan saja bicara tentang mereka sebagai orang-orang Farisi, tapi juga mereka adalah orang-orang yang sebetulnya tidak mendapat pesan dari para rasul. Ayat yang ke-24 memberitahukan kepada kita, ya, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami. Orang di antara kami menunjukkan orang-orang Yahudi yang datang ke Antioquia. Tentu orang-orang Yahudi yang sudah percaya disebutkan di sini. Yang kemudian tiada mendapat pesan dari kami. Jadi mereka tidak diutus seperti Barnabas, seperti Paulus, seperti kalau bagian-bagian sebelumnya kita mendapatkan orang-orang seperti Filipus. Ya, biasanya kalau memang gereja mula-mula mau menyampaikan satu pengajaran, selalu ada pengutusan yang dilakukan oleh jemaat. Di dalam pasal yang ke-15, pasal 14, bagaimana jemaat di Antioquia ini waktu mengutus Paulus dan Barnabas untuk menjalankan misinya, kemudian demikian juga sebaliknya, mereka juga sampai kembali lagi ke Antioquia. Jadi selalu ada pengutus. Sementara orang-orang ini disebut sebagai orang-orang yang liar. Ya, orang-orang yang kemudian mengajarkan tanpa ada suatu mandat dari para rasul, dari gereja. Nah, ini sesuatu yang saya pikir bahwa penting sekali untuk diperhatikan dalam bagian ini. Karena memang dalam konteks itu ya, perlu sekali otoritas pengajaran ada pada para rasul. Nah, orang-orang ini mengajarkan tentang seperti yang sudah dibahas juga panjang lebar tentang bahwa mereka harus disunat bagi orang-orang yang tidak yang bukan Yahudi ketika mereka harus mengikut Kristus, ketika mereka harus percaya kepada Kristus. Nah, mendengar hal ini tentu Paulus, Barnabas dan juga jemaat-jemaat Antioquia memiliki satu respon yang luar biasa. Ya, Paulus dan Barnabas merespon dengan sangat keras, melawan dan membantah mereka. Artinya bahwa Paulus, Barnabas menolak apa yang diajarkan oleh beberapa orang dari golongan Farisi yang datang ke Antioquia tadi, mengajarkan bahwa kamu harus sunat. Kalau kamu mau percaya kepada Kristus, ikut Kristus dan kamu diselamatkan, kamu harus sunat. Kalau tidak sunat berarti kamu nggak selamat. Maka Paulus dan Barnabas tentu membantah keras, sangat kemudian menolak keras pandangan tersebut.
Nah, tentu hal itu menarik sekali sekalipun Paulus adalah seorang rasul dan juga Barnabas orang yang kemudian memiliki wibawa, memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengajar dan juga dalam menjelaskan kebenaran, tetapi mereka tidak memutuskan sendiri. Oleh sebab itu kemudian Paulus dan Barnabas lalu beberapa jemaat diutus ke Yerusalem. Di sini Paulus, Barnabas ada utusan orang percaya, utusan jemaat dari Yerusalem. Karena bagaimanapun Paulus dan Barnabas bukanlah orang yang kemudian menetap di Antioquia. Siapa yang membimbing, siapa yang meneruskan pengajaran itu para tua-tua, penetua-penetua. Karena para rasul ini kemudian terus bergerak memberitakan Injil. Disinilah kita melihat bagaimana si peran penetua, ya, tidak kemudian sepenuhnya ada para rasul, tapi juga kemajuan Injil, kemajuan gereja, kemajuan pelayanan bukan sepenuhnya ada pada tangan seorang hamba Tuhan, tapi juga para penetua, para jemaat, bagaimana kebersamaan itu. Ya, karena itu bahwa ini suatu persekutuan, satu komunitas, satu pelayanan, maka mesti kita memperhatikan bagian ini. Maka oleh sebab itu perihal ajaran harus naik kepada para rasul yang ada di Yerusalem. Tadi sudah disinggung. Yerusalem masih menjadi satu pusat pengajaran Kristenan dan juga para rasul masih ada di sana. Baik Petrus, Thomas, ya tentunya para rasul. Kecuali Yakobus sudah dibunuh, kita sudah bahas itu ya. Nah, ini harus sampai kepada para rasul. Kenapa sampai kepada para rasul? Para rasul lah yang kemudian mendiskusikan dengan para penetua dan juga tadi ada jemaat utusan, lalu nanti mereka akan sidang. Ya, jadi penting sekali. Nah, dari perjalanan mereka dari Antioquia, lalu mereka berjalan menuju ke Yerusalem. Ini perjalanan Paulus, Barnabas, dan juga orang-orang percaya yang diutus dari Antioquia. Mereka melintasi beberapa daerah. Beberapa daerah tersebut adalah dari daerah Finisia dan juga nanti Samaria lalu masuk ke Yerusalem. Ada hal yang sangat menarik sekali tadi Pak Heri sudah sampaikan. Jadi Injil selalu mereka beritakan. Injil selalu mereka sampaikan di mana mereka berjalan, di mana mereka pergi, ke mana mereka singgah. Bicara tentang Finisia ini menjadi salah satu tempat pelarian bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen ketika teraniaya. Ya, bicara tentang Finisia ini kalau dalam Injil Matius maupun Injil Lukas ini salah satu kota atau salah satu daerah yang disebut oleh Tuhan Yesus. Waktu dia mengecam bahwa pada hari penghakiman, Tirus dan Sidon lebih ringan ditanggungkannya daripada kota-kota yang ada di sekitar Yudea ketika mereka menolak Kristus. Ya. Kemudian ketika kita ingat Fenisia ini, tentu juga kita ingat seorang perempuan yang menjamah jubah Yesus. Zero Fenisia yang sudah mengalami sakit pendarahan sangat lama. Tetapi waktu kemudian dia menjamah jubah Tuhan Yesus, lalu Yesus bertanya, wah tidak baik memberikan roti yang diberikan oleh seorang tuan kepada anaknya. Ya, lalu diberikan kepada anjing, itu tidak layak. Misalnya. Tapi kemudian perempuan tersebut mengatakan, ya memang perempuan itu kemudian menjawab, bahwa ya anjing-anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari anak-anak itu. Artinya bahwa di Zero Fenisia, baik di Tirus maupun Sidon, orang asing yang notabene-nya orang asing bukan Yahudi, dan di sana pun ya, ada orang-orang yang kemudian akan dipilih dan diselamatkan oleh Allah. Dan penduduk Zero Fenisia ini adalah kebanyakan orang-orang Yunani. Memang budayanya budaya Helenis yang sangat berkembang di sana. Sehingga kalau dalam perjanjian lama, bahwa Zero Fenisia ini atau Fenisia ini disebut sebagai daerah orang Kanaan dan orang Ibrani maupun mereka sendiri menamai mereka sebagai pedagang, orang-orang yang pedagang. Di dalam bagian ini, sepanjang jalan ini, maka Paulus dan Barnabas terus memberitakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah, pertobatan orang yang bukan Yahudi, lalu terima Kristus. Dan mendengar pertobatan tersebut, maka jemaat-jemaat yang di mana mereka singgah sangat bersukacita luar biasa, sangat bergembira. Ya, memuji Tuhan, karena bagaimanapun ketika orang bertobat, orang kemudian terima Kristus, percaya pada Kristus, maka
Ya, orang yang kemudian mendengar itu mereka sangat dihiburkan dan sangat bersukacita sekali mendengar bagian. Nah, apa yang saya sampaikan tadi ini nih, bahwa sepanjang perjalanan menuju ke Yerusalem mereka menceritakan pertobatan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, dan jemaat sangat dihiburkan. Orang yang tidak mengenal Allah berarti sebutan untuk orang-orang bukan Yahudi. Ya. Nah, ketika mereka masuk di Yerusalem, menarik sekali. Ya, mereka sangat disambut dengan baik. Barangkali para rasul, penatua dan jemaat Tuhan di Yerusalem menyambut Paulus, Barnabas dan jemaat Tuhan dari Antioquia sebagai saudara-saudara mereka. Waduh, mereka datang dari jauh, bagaimana penyambutannya luar biasa. Ada satu persekutuan yang sangat indah di antara mereka. Ada satu kemudian kebersamaan yang indah, saling bagaimana mereka memperlakukan seorang terhadap yang lain. Lalu kalau kita membayangkan barangkali kemudian Petrus dan kawan-kawannya, para rasul lalu meminta Saulus dan Barnabas, ya udah ceritakanlah apa yang terjadi dengan pelayanan kalian. Ceritakan bagaimana Tuhan membuka jalan, bagaimana Tuhan memakai kalian, bagaimana Tuhan menyampaikan kebenarannya melalui kalian. Maka dalam bagian tersebut diceritakan Paulus dan Barnabas menceritakan kepada para rasul tentang apa yang Allah lakukan dan mereka hanyalah perantara. Lalu dikatakan di situ bahwa orang-orang percaya dari golongan Farisi, yaitu orang-orang non-Yahudi, harus disunat. Ya, maka memberitakan kepada orang-orang Kristen di Antioquia yang datang ke Antioquia itu adalah golongan orang-orang Farisi, bagian dari mereka ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian bukan saja harus disunat, tetapi wajib menuruti hukum Musa. Ada satu kewajiban, ada satu keharusan. Dan ini adalah datangnya dari mana? Perintah ini diharuskan, diwajibkan. Datangnya dari orang-orang Farisi. Bukan datang dari para rasul. Sementara yang menentukan, yang memiliki otoritas, satu pengajaran adalah para rasul. Sehingga bagian ini menarik sekali. Ya, para rasul yang kemudian menentukan seperti apa dan bagaimana orang harus bersikap. Sehingga kemudian atas dasar itu lahirlah, dilakukanlah rapat para rasul, sidang para rasul, dan para penetua, utusan jemaat dari Antioquia, ya jemaat. Maka tadi Pak Heri juga sudah singgung, jadi para rasul punya peranan penting dalam satu pekabaran Injil, dalam satu kemajuan jemaat. Para penetua punya peranan yang sangat-sangat penting. Ya, kemudian utusan-utusan jemaat. Kalau bicara utusan jemaat, saya percaya bahwa pasti mereka adalah orang-orang yang terpilih juga. Ya, tetapi menarik sekali, disinilah kemudian kolaborasi yang luar biasa. Sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus, saling menopang, saling kait-mengkait, ya ibarat puzzle, saling melengkapi. Wah, kalau para rasul tanpa dukungan para penetua, tanpa dukungan jemaat Tuhan, maka saya percaya bahwa ya itu bukan sesuatu yang dikehendaki Allah untuk gereja ini. Sehingga bagaimanapun, karena para rasul juga akan pergi dan mereka akan meninggal. Para tua-tua inilah yang akan meneruskan pelayanan. Nah, adapun agenda sidang di Yerusalem adalah menjawab pertanyaan, apakah orang bukan Yahudi ketika mereka menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya dan menjadi murid Kristus, lalu apakah mereka perlu atau wajib disunat menurut tradisi adat istiadat yang diwariskan oleh Musa? Menurut mereka diwariskan oleh Musa. Ya, tetapi itu bukan sesuatu yang diwariskan oleh Musa. Kalau bicara tradisi yang dipelihara oleh orang Yahudi, lebih kepada aturan-aturan yang memang mereka ciptakan atau rabi-rabi mereka buat. Ya. Nah, menjawab pergumulan ini, maka satu pergumulan yang sangat panjang. Saya pikir bahwa kalau kita memperhatikan tulisan di sini, mereka bertukar pikir sangat-sangat lama. Barangkali juga alot, ada ya argumentasi bermacam-macam. Mungkin juga ya orang-orang Farisi juga mengutip ayat ini, mengutip barangkali. Tetapi kan tidak ada di situ. Tidak ada. Oleh sebab itu menarik bahwa ketika mereka sudah lama membicarakan dan barangkali tidak mendapatkan satu kesimpulan, maka Petrus sebagai seorang pemimpin para rasul, ya kalau kita memperhatikan di dalam pasal yang kedua kisah para rasul pun, waktu hari Pentakosta, maka Petrus juga yang berdiri. Lalu berbicara kepada saudara-saudara yang terkasih. Apa yang disampaikan oleh Petrus adalah dia menyampaikan panggilan dirinya bagi Allah.
panggilan Tuhan bagi dirinya seperti apa. Bahwa Tuhanlah yang memanggil dia, Tuhanlah yang memakai dia untuk menjadi perantara bagi Injil kepada orang-orang asing, kepada orang-orang bukan Yahudi. Walaupun dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, Yesus juga sudah mengatakan tentang panggilan Yesus kepada Paulus yang pada waktu itu masih Saulus, bahwa Saulus akan menjadi pembicara atau pemberita Injil kepada orang-orang asing. Tetapi ketika Petrus bicara tentang bagian ini, dia mengacu kepada apa yang dia telah lakukan, apa yang dia telah alami waktu berada di rumah Kornelius dalam pasal yang ke-10. Ya, sehingga waktu di rumah Kornelius, Petrus berkata, kamu tahu bagaimana orang Yahudi tidak masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Orang Yahudi, kami orang Yahudi, tidak bergaul dengan orang bukan Yahudi. Kemudian orang Yahudi tidak makan binatang yang kemudian haram. Ya. Maka dalam bagian ini kemudian Petrus melanjutkan, Allah yang mengenal isi hati manusia. Ya, Allah mengenal isi hati manusia. Ia telah menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi tidak ada yang kemudian bisa mengatur Allah untuk menyelamatkan siapa yang mau dia selamatkan. Waktu Roh Kudus dicurahkan di atas orang-orang yang ada di rumah Kornelius, maka orang-orang Yahudi yang bersama dengan Petrus tercengang. Sehingga Petrus berkata, siapa yang bisa menahan? Roh Kudus bekerja, siapa yang bisa menahan? Allah bekerja atas orang-orang asing ini. Jadi Allah melihat, mengenal isi hati manusia yang telah menyatakan, kemudian Allah telah menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah sendiri. Allah menerima orang bukan Yahudi dengan cara mengaruniakan Roh Kudus juga. Sebagaimana Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada orang-orang Yahudi, demikian juga Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada orang-orang bukan Yahudi yang kemudian dikenal Allah dalam konteks ini, yang kemudian dipilih oleh Allah, yang kemudian mengalami satu pertobatan. Ya, Allah yang mengaruniakan kepada orang-orang bukan Yahudi Roh Kudus. Sehingga bagi orang-orang Yahudi, kamu nggak bisa komplain. Kamu nggak bisa marah, kamu nggak bisa mengatur Allah. Kalau Allah mau mempertobatkan mereka, kamu mau bilang apa? Ya, barangkali itu yang dikatakan oleh Petrus. Sehingga kemudian apa yang selanjutnya dikatakan oleh Petrus, bahwa Allah tidak mengadakan suatu perbedaan. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi di hadapan Allah yang diselamatkan oleh Allah dalam Kristus. Mereka sama-sama. Sehingga Paulus bicara, tidak ada orang merdeka, tidak ada hamba, tidak ada budak, tidak ada tuan, tidak ada lagi mengenal kemudian Yahudi dan non-Yahudi. Tidak ada. Di hadapan Allah ketika Allah mau menyelamatkan, maka semua sama di hadapan Allah. Nah, ini penting sekali, sehingga sebetulnya gereja, ya, maka sebagai hamba Tuhan juga ya kita, atau hati-hati juga, tentu ini mengajar saya bahwa seringkali juga kita masih melihat status orang seperti apa di hadapan Allah. Padahal dalam bagian ini kita diingatkan, mau orang kaya, mau orang miskin, sama di hadapan Allah. Mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, sama di hadapan Allah. Dan bahkan ketika kita sebagai pelayan Tuhan pun, mau saya pendeta, mau teman-teman Bapak Ibu penetua, mau jemaat biasa, ketika di hadapan Allah, ya maka kita sama. Ini menarik sekali bahwa tidak ada satu perbedaan di dalam diri manusia satu dengan yang lain di hadapan Allah. Allah menyucikan orang bukan Yahudi juga dengan iman. Dan tentunya ya memaksakan sunat kepada orang bukan Yahudi sebagai satu tindakan yang mencobai Allah. Apa artinya tindakan mencobai Allah? Tindakan mencobai Allah dengan memaksakan sunat sebagai syarat keselamatan berarti menghina karya Kristus yang sudah mati di kayu salib. Menganggap karya Kristus sebagai karya yang tidak sempurna. Menganggap karya Kristus yang mati di kayu salib sebagai sesuatu yang bukan final. Oleh sebab itu Petrus mengatakan, kamu menambahkan sunat kepada mereka sebagai syarat keselamatan, itu adalah satu tindakan yang sangat menghina kematian Kristus yang sudah berkorban bagi penebusan dosa. Dan keselamatan yang diterima oleh orang Yahudi dan bukan Yahudi sama-sama anugerah. Ya, sekalipun mereka menganggap bahwa kita diselamatkan oleh karena melakukan hukum atau melakukan Taurat ini itu, tetapi sejatinya maka di sini dikatakan bahwa tidak ada kemampuan mereka untuk melakukan Taurat secara tuntas lalu olehnya mereka diselamatkan, tidak.
Kurang apa Paulus melakukan mengamalkan Taurat, mengamalkan tradisi-tradisinya, mengamalkan warisan. Tetapi pada akhirnya dia juga menyadari bahwa ya itu semua adalah sia-sia. Itu semua tidak akan pernah mampu membawa dia untuk menikmati keselamatan. Oleh sebab itu kemudian ketika Petrus sudah menyampaikan pidatonya panjang lebar ya dengan satu wibawa kerasulannya, dengan satu kemudian tuntunan Roh Kudus yang luar biasa, maka dikatakan bahwa seluruh jemaat, seluruh peserta sidang, orang-orang yang hadir terdiam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus, termasuk barangkali orang-orang Farisi yang sudah percaya pada Kristus pun mendengar bagian itu, barangkali mereka baru mengerti, memahami, oh iya. Sehingga kemudian ya sudah, maka Paulus dan Barnabas diberikan menyampaikan satu laporan kesaksian tentang pelayanan mereka. Apa yang Allah lakukan melalui perantaraan mereka di dalam ayat yang ke-12. Sangat singkat sekali. Tentu masuk ke dalam bagian berikutnya adalah masuk ke dalam pidato Yakobus. Tadi sudah disinggung bahwa ini adalah Yakobus, bukan Yakobus yang rasul, karena Yakobus rasul sudah dibunuh. Ya. Nah, maka Yakobus pun mengacu kepada apa yang Petrus katakan. Artinya bahwa dia mengakui apa yang disampaikan oleh sang rasul, oleh Petrus. Kemudian bukan hanya itu. Apa yang disampaikan oleh Yakobus juga ya mengutip apa yang ditulis oleh para nabi. Dan para nabi sudah berbicara tentang orang-orang yang asing, orang-orang bukan Yahudi yang akan datang kepada Allah, yang akan menerima keselamatan dari Allah. Ya, Amos pasal yang ke-9 ayat 12, ayat 11 sampai 12. Inilah yang dikutip kemudian mengacu kepada satu tulisan di dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu kemudian maka kita tidak boleh menimbulkan kesulitan, membuat kesulitan dalam konteks ini. Tidak boleh menanggungkan kuk pada mereka, beban pada mereka yang memang beban itu bukan dari Allah. Beban itu adalah dari manusia, tradisi itu dari manusia. Maka tradisi itu tidak boleh ditanggungkan karena memang itu bukan firman Allah, itu bukan sesuatu yang dari Allah. Ya. Maka dalam bagian ini Petrus kembali menegaskan, ya, bagi bangsa bukan Yahudi yang berbalik kepada Allah tidak boleh kita tanggungkan beban yang beban dari manusia. Biarkan satu proses. Biarkan kemudian mereka hidup dalam kemerdekaan Injil, hidup dalam kemerdekaan Kristus, hidup dalam kemerdekaan karena Kristus sudah memerdekakan mereka. Harusnya orang-orang Yahudi pun menyadari bahwa kita tidak lagi memerlukan sunat dalam tanda kutip untuk diselamatkan karena Kristus sudah membebaskan kita dari belenggu itu. Ya, karena sudah digenapi dalam Kristus, kematian Kristus, darah sudah tercurah di kayu salib. Maka bangsa bukan Yahudi harus, ini menurut Pak Yakobus ya, harus mematuhi peraturan tentang makanan dan tentu menjaga diri dari percabulan. Supaya apa? Dengan demikian lalu mereka melakukan satu perbuatan yang baik. Menarik memang kalau bicara tentang makanan, padahal ya bicara tentang makanan, maka di dalam pasal 10 juga sebetulnya kepada Petrus sudah diperlihatkan. Sudah diperlihatkan bahwa waktu Petrus diperlihatkan makanan, disuruh nyembelih makan, maka Petrus katakan, oh itu haram, itu tidak boleh. Ya, maka sampai 3 kali baru Petrus mengerti bicara tentang orang asing, orang yang tidak, orang bukan Yahudi yang kemudian percaya. Tetapi juga bicara tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala, juga sebetulnya nanti kalau kita membaca tulisan Paulus tadi sudah disinggung oleh Pak Heri dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 dan juga 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 misalnya ayat yang ke-23, kalau kita membaca tulisan Paulus di sana bahwa segala sesuatu diperbolehkan bicara tentang makanan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Artinya kalau bicara makan mempengaruhi kenajisan, maka ya bukan hanya sekedar bicara makanan yang bicara tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala, tapi juga bicara makanan itu bicara tentang hati, gitu ya. Maka betul bahwa bagaimana sih sikap hati kita menjadi batu sandungan nggak kita? Ya kalau kita bicara tentang sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala, kita makan di warung, kita nggak tahu mereka baca mantra seperti apa.
waktu kita makan di warung, mereka menyembelih binatang yang mereka masak itu, mereka baca dalam Al-Quran. Maka bukan lagi persoalan hal makan ini, kenapa ini masih sampai ada pada tulisan di dalam Injil, dalam tulisan Lukas ini. Mengapa ini masih menjadi bahan diskusi? Ingat, progressive revelation. Bahkan ini ketika mereka membahas bagian ini, tentu Lukas kan belum menulis ini, masih diskusi nanti penulisan setelah beberapa tahun kemudian. Ya. Nah, menarik sekali kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang di Yerusalem itu. Mereka bukan saja mendiskusikan tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang bukan Yahudi, tapi juga mereka akan memilih orang yang akan diutus ke Antioquia. Ya, maka terpilihlah Yudas yang disebut Barsabas dan juga Silas. Orang mereka dua lah yang terpilih. Nah, siapa mereka? Ini Alkitab juga memberikan sesuatu yang luar biasa. Mereka adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Alkitab, waktu para rasul memilih 7 pelayan meja, maka baik Stefanus, kemudian Filipus dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang punya, boleh dikatakan orang-orang yang terpandang, orang yang terkenal baik. Dan bukan hanya itu, tapi juga orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, maka bicara Yudas yang disebut Barsabas juga dan juga Silas adalah orang yang betul-betul terpandang. Ya, kalau kita membaca nanti dalam pasal yang ke-16, di sana nanti kita akan menemukan seorang anak muda yang dikenal baik juga, Timotius. Tapi kita belum masuk ke sana. Nah, orang baik Yudas maupun Silas ini, orang yang telah mempertaruhkan nyawa mereka, mempertaruhkan jiwa mereka, mempertaruhkan hidup mereka. Untuk apa? Untuk pelayanan. Karena apa? Karena nama Kristus. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Artinya bahwa ketika mereka mempertaruhkan nyawa, maka jangankan harta, jangankan waktu, jangankan tenaga, nyawa saja mereka sudah pertaruhkan. Waktu saya membaca bagian ini, kadang saya betul merenung, waduh Tuhan, aku belum seberapa. Terkadang aku masih ada keluh kesah. Terkadang aku masih juga mengadukan ini dan itu. Aku belum mampu seperti apa yang kau mau. Kalau saya membaca bagian, ini berat sekali. Tapi kembali bahwa kalaupun kita mampu menjalani satu panggilan di hidup kita, itu pertolongan Roh Kudus bagi kita. Karena itu mari kita terus-menerus hidup dalam satu persekutuan ini. Maka mereka berdua juga disebut sebagai nabi. Siapa mereka? Mereka disebut sebagai nabi dalam konteks apa? Mereka membawa pesan dari para rasul. Kemana? Ke orang percaya di Antioquia dan Syria. Bicara nabi, definisinya adalah penyambung lidah Allah. Penyampai pesan yang datang daripada Allah kepada umat. Nah, dalam hal ini kemudian mereka disebut sebagai nabi. Untuk apa? Kemudian nanti kita temukan dalam ayat yang kita baca tadi, mereka juga menasehati orang-orang di sana. Sebagai fungsi kenabian ada pada mereka. Itulah bagiannya menarik sekali. Lalu menyampaikan secara lisan, maka mereka diutus menyampaikan secara lisan kepada orang percaya bukan Yahudi di Antioquia, Syria, dan Kilikia tentang keputusan rapat para rasul dan penetua di Yerusalem tentang bagaimana orang Kristen bukan Yahudi harus bersikap. Nah, inilah surat keputusan tadi. Alamatnya jelas, orang-orang percaya bukan Yahudi di Antioquia. Ya. Kepada saudara-saudara dari para rasul, penetua, dan saudara-saudara di Yerusalem. Ini menunjukkan satu wibawa surat yang luar biasa kepada saudara-saudara kita, orang percaya di Antioquia, orang-orang percaya yang bukan Yahudi. Ini satu perhatian gereja, perhatian para rasul luar biasa. Bahwa bagaimana sih mereka memiliki hati perhatian kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi mereka tidak membiarkan orang yang mengajarkan kebenaran terus leluasa di sana. Maka cepat di counter, cepat diatasi. Nah, kemudian beberapa orang di antara kami Yahudi tadi yang saya sudah sampaikan, yang sebetulnya tidak mendapat pesan dari para rasul, tidak mendapat satu rekomendasi, tidak mendapat satu tugas, tidak mendapat satu mandat untuk memberitakan pengajaran, tapi sudah menyampaikan pengajaran kepada kamu. Dan pengajaran itu sangat menggelisahkan. Pengajaran itu sangat menggoyangkan hati kamu sebagai orang-orang percaya bukan Yahudi. Jadi hati orang-orang percaya bukan Yahudi sangat digelisahkan
Mereka digoyang oleh satu pengajaran yang menyimpang dari satu kebenaran yang Kristus sampaikan kepada para rasul. Oleh sebab itu kemudian surat keputusan tersebut juga dibuat atas pimpinan Roh Kudus. Di sini kita menemukan lagi pimpinan Roh Kudus. Bicara kitab Kisah Para Rasul, maka bicara tentang kitab yang kemudian adalah bagaimana Roh Kudus berkarya bagi gereja. Roh Kudus hadir memimpin gereja. Roh Kudus ya mengaruniakan kepada gereja tentang suatu pengajaran, mewahyukan pengajaran kepada gereja, mewahyukan pengajaran kepada umat Tuhan melalui para rasul ini juga. Sehingga disebutkan oleh pimpinan atau atas pimpinan Roh Kudus. Jadi tentu tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana kita mengambil satu putusan, menggumulkan sesuatu sebagai orang percaya. Tentu kita meminta pimpinan, tuntunan, hikmat, bijaksana daripada Roh Kudus. Lalu bagaimana kemudian kita mendengarkan peka terhadap satu pimpinan Roh Kudus. Ya, maka dalam konteks kita sekarang, ya kita nggak bisa lepas dari perenungan firman, belajar firman, mendalami firman, berelasi dengan Allah dalam doa, dalam saat teduh, dalam satu persekutuan. Ya. Nah, dalam bagian ini kemudian tujuannya jelas, supaya kepada kamu atau kepada mereka jangan ditanggungkan lebih banyak. Supaya kepada kamu tidak lagi ditanggungkan seperti yang diajarkan oleh beberapa orang tentang sunat itu. Jadi tidak ada lagi. Tetapi sekaligus juga memberitahukan kepada mereka apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai orang-orang bukan Yahudi. Walaupun tadi sudah disinggung bahwa bukan persoalan tentang makanan minum, tetapi bicara tentang ini sebetulnya lebih kaitan dengan etika Kristen. Ya, waktu kamu makan, kita makan, kira-kira orang tersandung enggak? Maka di dalam kitab Galatia, Paulus dan Petrus pun di situ Paulus menegur Petrus ketika Petrus bersikap misalnya munafik. Ya. Oleh sebab itu bicara di sini bagaimana kita waktu kita makan iman kita kuat, kemudian orang yang kita ajak makan imannya nggak kuat, lebih baik kita menahan diri untuk tidak makan. Jadi sebetulnya lebih kepada apakah kemudian kita menjadi batu sandungan dalam hal-hal makan minum. Dan tentu dalam konteks ini kemudian mereka mesti menjauhkan diri dari hal-hal percabulan, memelihara diri untuk melakukan satu perbuatan yang baik. Dan Yudas dan Silas kemudian ke Antioquia, mereka mengumpulkan jemaat Tuhan di Antioquia, lalu mereka menyampaikan, membacakan surat yang mereka bawa. Nah, mereka menyampaikan kepada orang-orang percaya bukan Yahudi tentang apa yang diputuskan di Yerusalem. Dan tentu jemaat sangat bersukacita, sangat bergembira sekali. Mereka sangat dihibur sekali mendengar, menerima satu keputusan dari para rasul. Ya, lalu Yudas dan Silas menasehati, menguatkan hati jemaat. Ini penting sekali ya, menguatkan hati, meneguhkan hati. Saya pikir bahwa bagian ini juga menjadi satu panggilan gereja, panggilan kita sebagai orang percaya. Lalu ketika tugas mereka selesai, misi mereka selesai, lalu mereka kembali ya ke Yerusalem, tetapi Silas masih memilih tinggal di Antioquia. Waktu mereka kembali dari Antioquia ke Yerusalem, waktu tugas mereka selesai, maka jemaat di situ pun melepaskan mereka. Ya, artinya mengutus mereka kembali lagi. Ini sesuatu yang luar biasa, saya pikir bahwa ada satu pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan gereja Tuhan. Paulus, Barnabas berpisah. Ya. Paulus dan Barnabas berpisah. Kenapa mereka berpisah? Tentu latar belakang perpisahan mereka adalah tadi Barnabas ingin membawa Markus atau Yohanes. Paulus tidak mau membawa Markus, tidak baik membawa Markus, tidak baik membawa orang yang pernah meninggalkan kita. Karena dalam pasal 13 ayat 13 sudah kita bahas juga. Waktu mereka ke Pamfilia, ya kemudian Markus kembali ke Yerusalem. Ya, tentu Alkitab sendiri tidak mencatat apa yang menjadi alasan bagi Markus untuk kembali. Tapi menarik bahwa dalam bagian ini Barnabas, Saulus mengajar dan memberitakan firman bersama-sama sebagai satu tim yang kuat, tim yang kemudian sangat dipakai Tuhan, pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi waktu mau mengunjungi jemaat-jemaat Tuhan yang di mana mereka sudah memberitakan Injil, ya kenapa mesti mengunjungi? Karena situasi pada waktu itu juga pasti mereka belum punya gembala-gembala yang tetap. Tentu pertama, kedua
situasi pengajaran-pengajaran sesat juga terus berkembang. Selain itu ada satu penganiayaan atau hidup jemaat tentu belum dalam kondisi yang damai. Karena itu Paulus ingin membawa Barnabas, ayo kita menguatkan jemaat, meneguhkan mereka, ya, menghibur mereka. Inilah bagian dari panggilan pelayanan sebetulnya. Kehidupan gereja, orang-orang percaya saling meneguhkan, saling menguatkan. Ya, tetapi kemudian waktu mereka mau pergi, hanya karena beda siapa yang mau bawa, dan saya pikir bahwa dalam bagian ini saya merenungkan, ternyata yang namanya perselisihan bukan hanya terjadi ketika orang salah dan tidak salahnya. Ya, orang bisa berselisih kalau kedua-duanya sama salah. Pertama, orang bisa berselisih kalau salah satu ada yang salah, salah satu ada yang benar. Bisa berselisih. Tapi ternyata orang juga bisa berselisih karena di sini mereka tidak ada salahnya. Paulus tidak ada salah. Dia mau, oke, kita nggak usah bawa Markus, nggak ada yang salah. Demikian juga Barnabas, kita bawa Markus, tidak ada yang salah juga. Ya, tetapi dalam konteks sama-sama, bahwa saya melihat sama-sama benar lah. Ya, tetapi melihat dari sisi yang lain, sisi apa, tentu ada perbedaan-perbedaan. Tetap aja bisa perselisihan. Ya, oleh sebab itu kemudian ya udah kita pisah, ya. Paulus membawa Silas, kemudian Barnabas membawa Markus. Menarik bahwa barangkali Paulus adalah tipe orang yang begitu cepat tek ya, langsung sangat orangnya sangat cepat sekali. Barnabas barangkali dia tipe orang yang kemudian sangat sabar, sangat mengayomi, ya. Nah, sebetulnya kalau dipadukan dua-dua ini sesuatu yang luar biasa. Ya, namanya Paulus orang cepat, melihat orang yang lelet, barangkali waduh kamu ini seperti apa sih gitu ya. Tapi kalau Barnabas nih kemudian orang yang jiwanya ya udah sabar, tekun, membimbing, ya. Ini di sinilah tiap-tiap orang punya keunikan sebetulnya. Ya, jadi tidak ada kemudian satu orang mesti sama satu dengan yang lain. Tidak, tiap-tiap orang punya keunikan tersendiri. Dan pada akhirnya kalau nanti kita akan membaca di dalam berikutnya, maka nanti bagaimana Paulus kembali membawa Markus, dan bahkan dia menginginkan Markus untuk datang kepadanya. Pelayanan Markus sungguh luar biasa. Kalau kita membaca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11 di sana, ya. Bawa juga Markus serta dengan engkau kepadaku. Nah, menarik bahwa lalu karena perselisihan, karena perpisahan, lalu apakah mereka saling benci? Tidak. Apakah mereka saling iri? Tidak. Mereka tetap mengerjakan pelayanan. Kalau bahasanya Pak Bigman dulu, ya, kalau kita berselisih, berbeda paham satu dengan yang lain, apakah karenanya kita harus meninggalkan pelayanan? Apakah karenanya kemudian pelayanan Tuhan tidak dikerjakan? Kan tidak. Kita harus tetap mengerjakan pelayanan. Kita harus tetap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Dan tentu sangat-sangat luar biasa, bagian ini menyadar ingatkan kepada kita. Lalu ketika mereka mau berangkat melayani Tuhan, kembali bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan menyerahkan mereka ke dalam kasih karunia Allah. Dengan kata lain, jemaat Tuhan mengutus baik Paulus dan Silas maupun Barnabas dan juga Markus. Nah, seperti apa yang tadi disampaikan atau ditanyakan oleh Ibu Lumongga, penulisan Injil Markus memang beberapa tradisi mencatat sekitar tahun 60-an. 60-an sebelum Masehi. Yang jelas bahwa setelah peristiwa di mana Markus sudah melakukan pelayanan juga bersama dengan para rasul Petrus, Paulus ini. Karena nanti kemudian ini kan beberapa tahun setelah kenaikan Kristus, ya. Kenaikan Kristus, kematian Kristus kan misalnya tahun Yesus hidup 33,5 tahun. Misalnya anggaplah kalau dihitung dari 0 tahun pertama Masehi, maka kematian Kristus pada tahun 33 atau 30 menjelang 34 misalnya. Maka setelah kematian Kristus beberapa 40 hari kemudian, lalu ya, hari kemudian Kristus terangkat ke surga, maka 50 hari setelah kebangkitan Kristus lalu Pentakosta, berarti kan masih dalam tahun yang sama. Maka setelah itu kemudian Injil diberitakan, Roh Kudus curahkan,
kemudian para rasul bergiat dan terus menerus. Ya, maka setelah ini kemudian barulah Injil-Injil ditulis. Pada saat mereka melaksanakan sidang di Yerusalem dan juga pelayanan ini, Lukas pun belum menulis. Lukas dikatakan beberapa tradisi menganggap bahwa penulisan kisah para rasul sendiri juga ya di sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Jadi kan belum langsung tulis, nanti setelah barangkali ya beberapa tahun kemudian setelah perjalanan baru kemudian ditulis. Sama lah kayak tulis-tulisan Paulus juga ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya percaya bahwa kalau Paulus kan dalam perjalanannya, baik perjalanan pertama, kedua, misalnya ketiga, dan termasuk di akhir hidupnya di penjara, ya dia pun menulis. Ya. Tetapi apa yang kita bisa pelajari bahwa mari sebagai gereja Tuhan kita saling, sebagai jemaat Tuhan kita saling hidup ya di dalam kasih karunia Allah, saling menopang, menguatkan, meneguhkan dalam melayani. Kalaupun ada perbedaan cara pandang, perbedaan prinsip, ya saya pikir bahwa itu seharusnya tetap membawa kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan tentunya memohon hikmat bijaksana daripada Roh Kudus, penting sekali. Dan tentu hal yang sangat penting juga, tidak melihat orang percaya lain dengan status yang manusia yang kita lihat itu. Lihatlah jiwa-jiwa itu sebagai jiwa yang berharga di mata Allah. Mau siapapun dia, mau bagaimanapun kondisinya, mari kita layani mereka. Biar Tuhan menolong, Tuhan memimpin hidup kita. Terima kasih, Pak Yudi. Baik, Pak Netsen. Terima kasih ya atas penjelasannya. Kita jawab ya. Bila mungkin ada 1-2 yang ingin bertanya. Namun sebelum itu, apakah Ibu Lumongga sudah terjawab? Pertanyaannya Bu Lumongga. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak. Kalau ditulisnya kira-kira tahun 60, perjalanan Paulus yang pertama ini tahun berapa ya kira-kira? Iya, kalau bicara tentang perjalanan Paulus yang pertama, ya maka bicara sekitar tahun hampir tahun 40-an ya, menjelang 40-an. Karena ya anggaplah tahun 34 adalah kemudian, kalau kita hitung misalnya, kalau kita hitung tahun Kristus lahir dari tahun 1 Masehi, kemudian 33,5 tahun, maka ya Kristus mati misalnya. Kemudian mati 3 hari, bangkit, kemudian 40 hari kemudian Yesus naik ke surga, masih dalam tahun 34 misalnya ya. Baru kemudian 10 hari kemudian hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, berarti hitung-hitung masih di bawah tahun 50-an lah. Perjalanan Paulus pertama ini. Ya, masih dalam tahun 40-an saya percaya menurut beberapa tradisi. Dan memang itu juga sesuatu yang sebetulnya kalau dalam penulisan baik survei perjanjian baru maupun pengantar perjanjian baru, mereka tidak menetapkan tahun, misalnya kayak ini, penulisan Injil Matius antara tahun 60 sampai tahun 65 misalnya gitu ya. Lebih kepada begitu, belum enggak. Demikian juga penulisan Injil Markus, kita kan tahun 60 itu masih dalam kekuasaan kepemerintahan Kaisar Nero. Berarti kan hancurnya kan oleh Kaisar Nero tahun 70 misalnya. Berarti masih di sekitar tahun 60 sampai 65. Paling misalnya kalaupun beda berapa tahun ya. Sama perjalanan Paulus pun, ya pertobatan Paulus paling belum lama setelah kematian Kristus. Paulus misalnya bertobat, kemudian 3 tahun dia mengasingkan diri ke tanah Arab. Kita seperti yang sudah kita baca ya. Barulah dia kembali ke Yerusalem. Jadi begitu dia bertobat, dia kan tidak langsung melakukan perjalanan. Pemberitaan Injil yang kita sudah bahas. Begitu dia bertobat, kemudian dari Damsyik,
Waktu dari Damsyik, kemudian kembali ke Yerusalem, kemudian ada kalau dalam Galatia mencatat dari Damsyik kalau dia pergi ke tanah Arab selama 3 tahun di tanah Arab, baru kembali lagi ke Yerusalem, kembali melayani lagi, bergabung. Ya, sekitar tahun-tahun 34, 35, 36, sekitar tahun 37 lah barangkali Paulus, kemudian 35, 36, 37 sekitar Masehi, barangkali itu barangkali tahun itu kemudian dia ada di tanah Arab, ya. Makasih Pak Hudson. Ya, baru kemudian dia memulai menjalani pelayanan misinya, ya. Makasih Pak Netson. Ya. Jadi memang kayaknya Markus itu menulis Injil pada waktu dia nggak bersama-sama dengan Paulus. Ya, karena pasti iman Markus sudah mulai mulai dewasa kerohanian. Waktu dia meninggalkan Paulus yang kemudian mereka ke Pamfilia, lalu Markus kembali ke Yerusalem, dia kan di situ dikatakan masih sangat anak muda gitu ya. Jadi sangat labil. Sehingga disinilah saya melihat sehingga baik Paulus maupun juga Barnabas, mereka dua saya pikir sama-sama benar dalam mempertahankan bahwa ya sayang kita nggak usah Pak Markus lah. Barangkali kita buru waktu. Tetapi Barnabas melihat Markus ini juga orang yang perlu dibimbing, orang yang perlu kemudian ya dibawa untuk kemudian mengenal Kristus, melayani Kristus, dan juga perlu ada figur atau perlu ada orang yang menjadi mentor bagi dia. Menarik sekali bagian ini. Sehingga dari kedewasaan itu ya kemudian bertumbuhlah barangkali ya menjadi orang yang semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan dan cinta pelayanan. Ya, kasih Pak Netson. Ya, sama-sama. Belum enggak. Ya, sebenarnya waktu ini sudah pas jam 9 ya. Tapi saya kasih kesempatan deh satu orang lagi. Barangkali ada yang mau bertanya. Jangan sampai sudah selesai masih ada ganjalan yang mau ditanyakan. Kayaknya PA-nya nggak cukup 2 jam ya, Pak. Soalnya betul loh ya, saya pengalaman ya, kita 4 sampai 6 orang itu KTB itu butuh waktu 2,5 jam. Apalagi kelompok yang besar seperti itu. Untuk kan PA gini kita kan melihat dari berbagai pandangan, itu saling melengkapi. Itulah pentingnya PA gini kan. Saling menggali, ternyata ada yang tidak saya gali, tidak saya temukan, tadi kita lihat dari Iya, saling melengkapi. Saling melengkapi. Karena dengan demikian memang pemahaman kita ya kemudian bicara tadi ada yang kita karena sudah ada yang gali dari sisi sejarah, ngambil dari data-data, ada yang kemudian melihat dari sisi praktis apa yang bisa kita lakukan sekarang. Maka sebetulnya seperti yang saya katakan tadi, kekuatan satu pelayanan Tuhan, pelayanan gereja mesti saling menopang satu dengan yang lain. Tidak cukup hanya kekuatan pada hamba Tuhannya sendiri. Harus ada penetua, harus ada jemaat yang betul-betul juga mensupport satu pelayanan itu. Sehingga pelayanan betul-betul ya berjalan biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, saya rindu juga nanti di tempat kita, makanya penetua ya saya senang sekali ada yang sungguh-sungguh, ada yang ya betul-betul ya memberi diri juga melayani dengan sungguh ya. Kita sama-sama lah melayani. Kita hanya alat Kristus, kita hanya sama-sama alat. Kalau bahasanya Paulus tadi, kita semua hanya perantara dari Allah mengerjakan sesuatu bagi dunia. Allah mengerjakan sesuatu atau memberitakan Injilnya bagi orang lain. Ya, kita hanya media.